Hidup tanpa tujuan emang boleh? Boleh dong, kan memang faktanya hidup itu nggak punya tujuan yang inheren. Tapi kalau hidup tanpa tujuan nanti hidup jadi terasa nggak bermakna. Kan nggak enak dong hidup tanpa makna, ya nggak sih? Kalau gitu maknanya tinggal dicari atau dibuat-buat aja. Bisa kan gitu? Emang kamu punya tujuan hidup? Kalau kamu punya tujuan hidup itu karena kamu karang aja atau ada orang lain yang ngarang terus kamu adopsi? Ya kan? Itu makanya tujuan hidup seseorang tuh bisa ganti-ganti seiring bertambah usia. Soalnya manusia tanpa tujuan hidup tuh bisa menyebabkan existential crisis. Konflik diri yang galau dan bingung tentang makna hidup dan jati diri. Makanya sebenarnya paling gampang itu ya ngadopsi doktrin yang gampang aja, kayak doktrin agama atau filsafat hidup apa gitu. Misalnya kita ditakdirkan, kita tinggal percaya aja kita ditakdirkan lahir menjadi orang mulia gitu. Kita hidup untuk beribadah, hidup buat perjalanan menuju surga dan sebagainya, nggak perlu mikir, nggak perlu galau, tinggal percaya aja. Faktanya kita hidup itu ya tujuannya nggak ada tujuan inheren. Kita hidup ya karena kita lahir karena ibu bapak kita bikin kita, orang tua kita bisa bikin kita karena organ reproduksinya berfungsi. Lahirnya kita hanyalah konsekuensi biologis dari kelakuan ibu bapak kita. Tapi masalahnya menemukan makna itu adalah kebutuhan manusia. Otak manusia wired that way. Dan jadinya muncullah filsafat eksistensialisme, jadi ada nihilisme dan absurdisme yang bisa jadi opsi framework buat manusia-manusia yang lagi mikirin makna hidup. Lengkapnya di channel YouTube Forbidden Questions ya. Oke, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Sebelum aku lanjut, aku mau berterima kasih dulu untuk teman-teman yang udah join membership channel ini. Makasih ya udah dukung aku, dan buat teman-teman yang mau akses video eksklusif yang so far aku udah bikin tentang apakah doa bisa mengubah realitas, kenapa ulama nggak bisa jadi otoritas, kitab suci bisa relevan sampai kapan, dari mana asal Tuhan gitu, apakah Tuhan menciptakan manusia atau manusia menciptakan Tuhan, dan yang paling baru itu tentang ayah biologis Yesus. Nantinya aku juga mau bedah ayat-ayat kitab suci yang error gitu ya, edisi biologi, ayat-ayat edisi astronomi, geografi, akurasi sejarah dan lain-lain, tapi masih aku susun ya. Cara join membership tinggal klik join dan berbayar, tapi 20.000 aja kok. Masuk ke topik, ngomong-ngomong tujuan hidup kamu apa by the way? Apakah sudah banyak berubah? Tahu nggak, apapun tujuan hidup kamu sekarang, dulu, atau di masa depan nanti, semuanya itu hasil karangan aja. Manusia atau spesies apapun nggak punya tujuan inheren dalam hidup. Hidup ya hidup aja, konsekuensi hukum alam, konsekuensi emak bapak berkawin. Tujuan hidup kita yang ambisius dan indah itu ya itu cara kita meromantisasi hidup aja, supaya hidup jadi lebih indah untuk dijalani. Makna dan tujuan hidup itu subjektif, diciptakan oleh individu atau masyarakat kolektif. Makna dan tujuan hidup itu bukan sesuatu yang objektif dan inheren. Kenapa aku bilang makna dan tujuan hidup itu mitos? Gini deh, bayangin kita tersesat di hutan dan pelan-pelan kita mulai kebayang nih denah hutan ini. Terus kita punya peta, terus kita mikir, wah untung ada peta ini gitu. Padahal peta itu adalah sketsa abstrak yang kamu bikin sendiri seiring kamu ngider-ngider tersesat di hutan. Tadinya nggak ada peta. Hidup kita nggak ada agendanya, nggak ada skripnya. Kalau ada yang bilang ada, ya itu mitos aja. Karena makna dan tujuan hidup itu adalah kreasi ya, adalah hasil kreasi. Atau bahkan mungkin ilusi yang kita desain sendiri, baik secara sadar maupun nggak sadar. Atau kita adopsi dari kreasi orang lain supaya hidup kita terasa ada arahnya gitu, supaya terasa ada artinya. Ya buat rasa-rasa aja. Sekarang kita bahas eksistensialisme, sebuah aliran filsafat yang mengeksplorasi gagasan tentang isu eksistensi manusia. Konsep dasarnya adalah tiap manusia itu bebas dan merupakan agen yang bertanggung jawab untuk menentukan jalan hidup, termasuk menentukan makna dan tujuan hidup. Ya karena nggak ada makna dan tujuan hidup yang inheren tadi, makanya buatlah makna dan tujuan itu supaya eksistensi kita jadi terasa penting. Kamu tahu kan ada yang bilang kalau dunia ini panggung sandiwara.
Nah, kalau kamu pernah menganalogikan hidup ini seperti film atau pentas gitu, panggung sandiwara itu, di mana ada peran yang harus kamu perankan dan ada sutradara yang ngasih peran. Bedanya dalam konsep eksistensialisme, kamu adalah pemeran atau aktor ya, sekaligus sutradaranya dan penulis skripnya. Karena ya sutradaranya asumsinya nggak ada. Tujuan utama yang dicari dari hidup dengan menganut paham eksistensialisme ini ya buat cari jati diri dan membangun konsep diri yang otentik ya. Untuk jadi diri kita yang paling kita banget gitu. Nah, ada juga nih absurdisme, semacam subaliran dari eksistensialisme yang punya pandangan kalau hidup ini absurd dan gak masuk akal, sementara manusia pengennya hidup tuh masuk akal. Kalau lagi apes terus-terusan, udah berusaha seoptimal dan semaksimal mungkin tapi masih gagal, udah ngejalanin gaya hidup sehat malah kena penyakit aneh-aneh yang penyakit langka misalnya, kan absurd kan? Tapi ya apa boleh buat, meskipun seolah semesta nggak peduli sama hidup kita, ya bukan seolah sih, emang beneran nggak peduli. Tapi kan kalau hidup kita beri makna nih, hidup kan akan jadi lebih nyaman untuk dijalani. Hidup ini bukan petualangan mencari harta karun, tapi ya supaya kayak petualangan mencari harta karun, kita bikin-bikin aja nih petanya. Kita tentuin sendiri bentuk harta karunnya, ya supaya seru aja. Ada juga nihilisme yang ya udah, si paling ya udah. Kalau nggak ada makna dan tujuan yang inheren, ya udah, nggak harus dibuat-buat. Mengadopsi nilai nihilisme nih bukan berarti hidup jadi suram dan pesimis ya. Ada yang malah dengan dia menjadi nihilis tuh dia menjadi merasa bebas dan bahagia. Ya mungkin kayak datang ke restoran, terus menunya ada apa aja, nggak tahu yang enak apa, tinggal pesan aja. Kalau enak ya syukur, kalau nggak enak nggak apa-apa gitu. Nggak punya tujuan hidup, ya nggak apa-apa. Hidup nggak ada maknanya juga nggak apa-apa. Ya pokoknya nihilis ini si paling ya udah dan si paling nggak apa-apa gitu. Ada nihilisme eksistensial kayak ilustrasi tadi, ada juga nihilisme moral. Nihilisme moral itu ketika kita merasa semua moral tuh relatif, nggak ada standar moral absolut. Nah, kalau yang cakupannya moral, aku juga pernah bahas beberapa video tentang moralitas, bisa dicek ya. Paling gampang sih ya mengadopsi konsep eksistensialisme dari agama ya. Karena tinggal percaya aja, nggak usah pikirin. Misalnya kita tinggal percaya aja nih, kalau nanti kita akan terlahir kembali dengan nasib yang lebih baik. Kita nggak perlu pikirin gimana caranya kita bisa terlahir kembali, tapi kita tinggal percaya aja. Enak kan? Atau kita percaya nanti setelah kita mati kita akan menuju surga yang penuh bidadari gitu. Atau kita percaya tiap pengorbanan kita dan kebaikan kita di hidup ini ada yang tracking, nanti ditimbang, diberi reward setelah meninggal. Atau kita percaya jalan hidup kita nih udah ditentukan gitu, dan yang menentukan tuh pasti udah paling bagus lah rencananya. Atau bisa juga kita percaya kalau hidup kita ini abadi, cuman aja di dunia nih sementara gitu. Nanti kalau di surga udah abadi, udah nggak bingung lagi, kata Aldi Taher. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Astagfirullah. Baik. Tapi ya itu semua cuma gagasan-gagasan, karangan juga, fiksi juga, mitos juga. Tapi mau percaya apa aja kan bebas dong, tiap orang kan bebas untuk percaya apa aja. Lagian sebenarnya wajar kok dan manusiawi kalau manusia tetap aja mencari makna dan tujuan hidup meskipun udah tahu nggak ada. Karena selain bisa bikin nyaman secara psikologis, punya makna dan tujuan hidup itu ngasih sistem reward di otak kita. Kalau kita melakukan kegiatan atau memikirkan hal yang align sama makna dan tujuan hidup kita, ada dopamin boostnya nih, bikin kita happy, bikin kita termotivasi dan semangat. Otak kita juga butuh kohesi dan konsistensi nih, jadi kita selalu nyari pola dan keteraturan. Jadi memang alamiah buat kita menciptakan narasi yang koheren dari pengalaman kita, dan kita integrasikan ke berbagai aspek kehidupan kita. Kita kohesikan nih segala pola itu jadi cerita yang koheren, konsisten, dan kohesif. Jadilah jati diri dan makna diri, dan itu ngasih perasaan aman dan nyaman. Kita jadi ngerasa otentik karena kita udah susun nih narasi yang kohesif dan konsisten tadi di otak kita. Kalau merasa nggak stabil dan nggak aman, ya kita kan jadinya jadi gampang cemas. Manusia tuh nggak suka ketidakpastian. Lebih sukanya sama kepastian palsu dibanding ketidakpastian. Karena lebih bikin nyaman daripada ketidakpastian. Ketidakpastian itu ngasih sinyal bahaya ke otak. Amigdala kita jadi aktif dan kita jadi was-was rasanya, jadi anxious.
Secara evolusi mungkin ini kenapa manusia punya perilaku mencari makna dan tujuan hidup ya, sebagai mekanisme untuk mengurangi kecemasan tentang dunia di sekitar kita. Ngerasa aman jadi diri kita sendiri tuh bisa ngasih kesejahteraan psikologis, bikin kita nggak gampang stres dan bikin kita pede menjalani tantangan hidup. Nah kalau kamu gimana nih? Masih aktif mengarang-arang narasi makna dan tujuan hidup kamu, atau kamu sudah punya narasi yang solid nih, udah punya narasi yang kohesif dan konsisten yang bisa bikin hidup kamu nyaman, bisa bikin hidup kamu aman? Tulis kolom komentar ya. Kalau kamu masih suka cemas juga nggak apa-apa kok, wajar. Aku pernah kontenin tentang kenapa kita nggak bahagia dan mungkin kamu bisa nemu jawabannya di situ. Sekian konten hari ini, like dan subscribe dong. Makasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu di konten selanjutnya.